Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu ya, bergabung lagi di sesi workshop hari ini, sesi singkat pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktu ya, 35 Bapak Ibu dari praktisi ya, baik dari kontraktor, konsultan, owner atau rekan-rekan yang lain ya. Terima kasih. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, kami dari Glodon, saya sebagai sales team leader Andrew, dan di sini di Glodon ada beberapa panelis, ada Bapak Alfred dan Ibu Sindara ya, yang hari ini akan mendampingi Bapak Ibu memberikan sesi sharing mengenai solusi-solusi digital kami untuk membantu Bapak Ibu dalam proses sehari-hari, perhitungan volume, ya, klarifikasi perhitungan, pengecekan kuantiti, kiranya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sesi hari ini Bapak Ibu santai saja kita sharing Bapak Ibu juga dari Zoom bisa sambil grab snack ya kita diskusi santai. Hari ini nanti kita juga akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya ya. Saya akan memberikan sesi sharing demonstrasi software dan di setiap part demonstrasi software monggo untuk bertanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bertanya dengan cara raise hand ketika nanti kita persilahkan ya. Atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan di kolom komentar ya, kolom chat ya Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaannya. Karena nanti ada panelis Bapak Alfred dan Bu Sindara bisa menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga untuk nanti bila ada feedback form, mohon diisi ya Bapak Ibu ya, karena mungkin nanti akan ada promo-promo menarik ya untuk Bapak Ibu yang telah mengisi feedback form ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan jangan lupa Bapak Ibu ya untuk mengajak teman-temannya mungkin yang satu kantor yang mau join hari ini jangan lupa di remind ya Bapak Ibu ya untuk klik join di link Zoom-nya yang telah kita sebarkan, kita blast di WA masing-masing ya. Terus jangan lupa juga untuk komen aja ya Bapak Ibu ya, komen di grup chat, kolom chat absensi ya dari nama perusahaan masing-masing. Ada pertanyaan langsung di kolom chat saja. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, oke, siap. Hari ini Kubikos tes tas tekisi ya. Oke, nah, hari ini kita akan mengulik ya, Glodon adalah suatu perusahaan pengembangan software di industri IC, konstruksi, dan kita punya banyak sekali tools-tools yang sangat bermanfaat ya Bapak Ibu untuk estimator, untuk QS, untuk project quantity surveyor ya ketika kita harus menghitung-menghitung, menghitung yang butuh cepet ya Pak ya, menghitung simple gitu. Nah, kami punya banyak sekali solusi untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah pengguna software kami yang lain ya, seperti Kubikos, TAS, dan TRB. Nah, tenang saja Bapak Ibu, TAS Tech Isi ini akan memberikan perspektif baru ya Bapak Ibu ya baik untuk fase tender maupun untuk di project ya. Task TIC ini ada satu part di perhitungan tender atau project yang misalnya butuh ngitung parsial ya Bapak Ibu ya. Menghitung parsial dari gambar detail, gambar potongan gitu. Nah, ini juga bisa untuk hitung cepat gitu. Untuk Bapak Ibu yang di bidang developer, misalnya saya mau menghitung landscape, mau menghitung taman, mau menghitung waterway, irrigation. Nah, ini juga adalah solusi yang cepat, terutama untuk gambar PDF. Nah, kalau Bapak Ibu telah menggunakan Taster B kami, nah Taster B kami itu adalah software yang eh, sangat detail ya, software yang 3D. Dia bisa dari gambar AutoCAD, PDF menjadi software 3D, menjadikan dia sebagai 3D dan memberikan perhitungan yang detail dan net gitu. Itu perbedaannya, Bapak Ibu. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, Bapak Ibu, saya akan memulai aja sesi pada hari ini ya. Silakan Bapak Ibu, kita santai aja. Ada bertanya langsung bertanya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, saya izinkan memulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena
ada istilah Pak Bu, kalau nggak kenal nggak sayang ya gitu ya. Nah, saya izin kenalin ya, saya Andrew. Di Glodon sudah berjalan 3-4 tahun sebagai sales team leader, dan saya background dari teknik sipil ITB S1 dan S2. Dan sekarang saya di Glodon telah membantu digitalisasi ada 87 perusahaan konstruksi, dari konsultan, developer, konsultan GS, konsultan perencana, dan kontraktor untuk proses tender dan proyeknya. Seperti itu ya. Nah, sama juga Bapak Ibu, kalau sudah kenal saya mungkin kita kenal juga ya, perusahaan yang sudah mendedikasikan sumber dayanya untuk mendevelop solusi-solusi digital untuk memudahkan pekerjaan kita ya. Jadi perusahaan kami dari Glodon ya, kami PT Glodon Technical Indonesia adalah prinsipal, jadi adalah satu-satunya distributor dari software Glodon di Indonesia, dan juga yang resmi bisa memberikan pelatihan dan technical support kepada klien-klien kami yang di Indonesia dalam digitalisasi prosesnya gitu. Jadi kami sudah punya tim di Indonesia yang siap mensupport Bapak Ibu sekalian gitu. Kami dari sekarang kita sudah berjalan 26 tahun. Kita sudah listed, sudah TBK Bapak Ibu di Shenzhen Stock Exchange, dan sedunia kami sudah diterapkan di 6 juta project dan 300.000 lebih perusahaan. Ya, di Indonesia sendiri kita sudah berjalan sudah lebih dari 10 tahun, dan di dalam 10 tahun ini kurang lebih kita hampir 450 perusahaan dan akan bertambah lagi yang kami bantu. Kami sebagai konsultan yang mendampingi dan membantu proses transformasi digital supaya memberikan efisiensi baik dari proses tender maupun project, dan memberikan akurasi budget ya Bapak Ibu ya, akurasi dalam proses perhitungannya sehingga budgeting di tender maupun di project itu bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Nah, kami di Glodon puji Tuhan sudah 10 tahun berkecimpung di Indonesia dan dipercaya 450 klien dan lebih dari 500 project yang sudah kita dampingi digitalisasinya. Nah, project yang kami sudah cukup diverse Bapak Ibu, dari project landed house sampai ke project mid-rise, bangunan 2-3 lantai, bangunan fasilitas seperti rumah sakit, pasar, pelabuhan, sampai juga bangunan-bangunan high-rise ya, seperti apartemen, mixed use ya. Ini juga telah diterapkan solusi-solusi dari Glodon sendiri gitu. Kita ngebantu telah memberikan efisiensi produktivitas lebih dari 50% untuk klien-klien kami. Nah, puji Tuhan, di 10 tahun terakhir sudah berkembang banyak sekali perusahaan yang kita bantu digitalisasinya, dari sisi developer, dari sisi kontraktor, baik kontraktor eh, pelat merah maupun kontraktor swasta, dari pusat maupun dari kontraktor daerah di beberapa lebih dari 20 provinsi di Indonesia. Konsultan juga, dari konsultan teman-teman dari konsultan perencana, konsultan quantity surveying, konsultan MK, juga senang dibantu untuk kebutuhan digitalisasi project untuk mendapatkan efisiensi. Nah, kami juga berpartner dengan kampus, universitas, politeknik ya, dan juga pemerintah PUPR dalam hal ini untuk pengembangan SDM Bapak Ibu, dimulai dari kampus ya, dari mulai politeknik S1, terutama politeknik. Kami memberikan pendampingan dan pelatihan sertifikasi trainer for trainer supaya dari pendidikan tinggi dari politeknik maupun universitas sudah terbiasa ya, sudah terbiasa Bapak Ibu mengimplementasi BIM ini dalam proses kerjanya, terutama dengan profesi sebagai quantity surveying seperti itu. Oke, nah ini kita mulai Bapak Ibu ya. Kita di sini cerita-cerita aja Bapak Ibu ya. Saya sebelum di Glodon itu saya sempat di suatu kontraktor Jepang, project di Jakarta ya. Nah, di sana saya berperan sebagai planning engineer ya, memang, dan saya juga apa namanya
sering berkomunikasi dengan teman-teman QS di site ya. Kebetulan saya di site saat itu gitu. Jadi saya melihat teman-teman baik di tender maupun di project itu menghadapi beberapa masalah, Bapak Ibu. Nah, kita bicara misalnya soal gambar, Bapak Ibu. Ya, Em, terutama di tender nih mungkin Bapak Ibu. Karena di tender informasi-informasi yang kita dapatkan untuk mengikuti lelang itu mungkin masih terbatas Bapak Ibu. Gambar yang diberikan oleh owner masih belum dalam bentuk PDF. Kebanyakan dalam bentuk PDF. Sangat jarang sekali owner memberikan CAD ya. Kalau diminta dikasih ya, kalau enggak kita didapatkan PDF saja. Bahkan saya berbicara dengan beberapa rekan-rekan estimator, mereka mendapatkan gambar hard copy Bapak Ibu. Kertas di sini Bapak Ibu. Gitu. Lalu bagaimana kita menghitung dengan gambar seperti itu, gambar hard copy dan PDF begitu? Tentu ya kita akan melakukan mapping ya Bapak Ibu ya. Kita akan melakukan measurement gitu ya. Kita measurement, kita pakai stabilo mungkin Bapak Ibu. Misalnya kita pick up quantity MA misalnya, kita menghitung jumlah titik lampu gitu. Mungkin yang saya lihat teman saya lakukan itu dari gambar hard copy, itu dia akan centang Bu, Mbak, lampunya. Satu, dua, tiga, terus ke bawah 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita akan centang manual, lalu kita akan rekap di Excel. Sama juga untuk pekerjaan lain, misalnya pekerjaan struktur. Kita menghitung bekisting gitu. Kita menghitung bekisting itu mungkin kita harus buat rumus Bapak Ibu. Jadi dari kita akan ambil dimensi-dimensinya, lalu kita rumuskan di Excel. Panjang, lebar, tinggi. Oh, dikurang overlap. Bekisting tie beam akan overlap dengan tie beam yang lain, overlap dengan pile cap, kita kurangin. Kita buat rumus di situ Bapak Ibu. Nah, tentu apa masalah dari ini semua Bapak Ibu? Kita menghitung di kertas, kita mapping di kertas, hitung di Excel. Jadi apa akibatnya bila kertas yang kita mapping tadi hilang Bapak Ibu? Apa akibatnya kertas yang kita mapping tadi misalnya ketumpahan kopi Bapak Ibu, mungkin karena kita lembur ya Bapak Ibu ya. Terus kertasnya bertumpuk gitu, silap-silap tumpahan kopi Bapak Ibu. Kita akan kehilangan backupnya di sini Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan ini. Jadi ketika kita mau flashback kembali, kita sulit lagi mencari di mana nih yang tadi saya hitung gitu. Dan betul juga ya, dan dari perhitungannya sendiri kan kita semua manual ya Bapak Ibu. Kita pick up aja tadi, kita stabilo manual, kita rekap di Excel manual. Dan semua yang memang kita lakukan secara manual, apalagi dengan repetisi yang tinggi, karena item pekerjaan yang proyeknya gede, itu memungkinkan agar human error bisa terjadi Bapak Ibu. Nah, bila human error terjadi gitu, bagaimana kita mengeceknya Bapak Ibu? Tentu kita harus cek satu-satu ya Bapak Ibu ya dari gambar-gambar tersebut. Tuh akan sangat memakan waktu. Seperti kita lihat ya, kita gambar menumpuk ya Bapak Ibu ya. Gambar menumpuk harus kita pick up manual satu-satu. Jadi mungkin ya kalau bagi estimator di kontraktor sudah nggak mungkin nggak lembur ya Bapak Ibu ya. Itu yang saya dengar dari teman-teman saya hadapin saat ini. Gitu. Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan Pak Bapak Ibu. Kalau kita menghitung manual sama gambar itu tidak terintegrasi Bapak Ibu. Kita memapping di kertas, lalu kita buat di Excel, nggak ngeling Bapak Ibu. Siapa yang bisa menjelaskannya? Yang bisa menjelaskan hitungan itu hanyalah estimator yang membuat rumus itu. Nah, tentu ketika hitungan itu diproses ya, di tender, ada proses klarifikasi, eh, beda hitung antara owner dan konsultan kontraktor itu pasti sangat sering terjadi ya. Jadi bagaimana biasanya kalau beda hitung? Pasti ada proses yang namanya klarifikasi ya Bapak Ibu ya. Kita saling menjelasin nih. Saya ngitung, asumsi saya ngitung adalah saya potong-potong ini, potong itu. Asumsi hitung saya enggak gitu. Itu yang kita coba jembatanin dan temuin gitu. Nah, tapi problemnya bagaimana Bapak Ibu? Problemnya kalau kita berbasis manual, PDF atau hard copy kertas dan Excel gitu, ketika kita mau mengklarifikasi quantity itu kita harus bisa jelasin rumus kita, lalu kita refer ke gambar yang kita acu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau misalnya gambarnya hilang? Bagaimana misalnya
estimator yang ngitung itu di awal resign gitu, sehingga tender berjalan dan harus digantikan oleh temennya gitu. Temennya harus mempelajari dulu hitungan temennya tadi, baru bisa menjelaskan. Ya, mau nggak mau hitung ulang jadinya Bapak Ibu ya ketika klarifikasi ya, karena kita tidak bisa jelasin hitungan teman kita sebelumnya, ya sudah kita hitung ulang lagi bareng-bareng. Tentu ya kita melakukan hitung ulang lagi adalah inefisiensi ya Bapak Ibu ya, kita membuang waktu gitu, yang harusnya klarifikasi bisa cepat, kita bisa lebih compete di tender, kita harus hitung-hitung ulang lagi gitu Bapak Ibu untuk menjelaskan hitungan satu item saja. Ya, seperti itu. Kerja-kerja berulang. Nah, tentu tadi saya sudah banyak cerita ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin keresahan yang kita semua hadapi Bapak Ibu ya. Ya, semoga hari ini kita nemu solusinya ya bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Nah, kita coba ya, apa nih dari TIC yang bisa kita bantu untuk ini semua Bapak Ibu. Oke, sederhananya Bapak Ibu, mungkin bisa dibilang 44 peserta Zoom hari ini sudah mengenal Kubikos ya, sejak setahun, 2 tahun, atau 3 tahun terakhir, atau bahkan sudah menjadi pengguna Kubikos kami ya. Jadi Kubikos kami itu Kubikos Task Pro dan TRB ya yang sudah digunakan, itu adalah tools yang sangat hebat ya Bapak Ibu ya. Karena dari PDF atau CAD dia bisa jadiin 3D otomatis dan langsung menghitung bersih atau net Bapak Ibu. Nah, itu fungsinya kalau Task Pro dan TRB. Termasuk menghitung rebar ya sesuai SNI. Nah, apa lalu TIC ini Bapak Ibu ya? Jadi TIC itu adalah dari TAS Pro. Nah, kenapa dibuat TIC lagi gitu? Apa perbedaannya gitu? Nah, TIC ini kita fokuskan untuk menghitung cepat dan parsial Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk menghitung yang parsial. Selama ini kalau di Task Pro TRB kita bagus ya, kita bisa hitung sedetail mungkin kita buat 3D-nya. Ya, kita pakai Dena, kita mapping 3D, kita langsung hitung net gitu. Nah, kalau TIC, kalau misalnya nih, saya cuma mau hitung, misalnya fasad, dari gambar detailnya, gambar fasad, gambar potongannya langsung gitu. Nah, saya bisa langsung dengan TIC, gambar potongannya saya masukkan, lalu saya hitung luasan-luasannya, tanpa harus kita buat modeling 3D satu bangunannya. Kita langsung hitung fasadnya itu saja. Jadi kuncinya TIC ini adalah hitung cepat, gitu. Hitung cepat dan parsial, Bapak Ibu. Baik kita ngitung luasan, kita pick up jumlah, kita hitung misalnya list ya, panjang plin gitu, meter lari. Nah, lalu kita juga bisa ngitung yang meter kubik. Nah, secara cepat, parsial, yang paling penting adalah software yang ringan, Bapak Ibu gitu. Nah, lalu TIC ini cocok untuk siapa, Bapak Ibu? Nah, TIC ini ketika saya bicara dengan beberapa kontraktor, owner, dan konsultan ya, kalau saya sebagai kontraktor ya, misalnya saya di fase tender, mungkin eh, saya sangat berguna nih TIC untuk ngitung-ngitung arsitek dari interior Bapak Ibu gitu karena mungkin ketika tender gambarnya nggak detail nggak lengkap banget gitu kalau di Glodon 3D Task Pro kan bagus ya kita tapi dari Dena kita buat 3D dulu nih baru bisa ngitung semuanya gitu tapi kalau Bapak mau cepet aja nih saya langsung nih ada gambar gambar detail finishing dinding ruangan ini coba hitung tuh berapa luasannya berapa luas keramik misalnya ada kabinet berapa tuh finishing kabinetnya gitu fasadnya gitu dari gambar potongan itu kita secara cepat bisa kita pakai tag isi karena kita cepet banget gitu nah kalau Bapak Ibu ngitung struktur ngitung rebar ngitung struktur yang harus net ya Bapak Ibu ketika tie beam overlap dengan pile cap kolom harus dipotong bersih nah Bapak Ibu pakai Task Pro dan TRB kalau Bapak Ibu mau cepet ngitung arsitek interior landscape boleh pakai TIC ya. Sama juga ya untuk Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu dari developer, dari owner bangun rumah itu kan juga cuma rumah doang. Pasti ada juga taman, pasti juga ada saluran, ada landscape, ada hardscape. Nah itu landscape hardscape kan kita misalnya ngitung luasan, tapi bentuknya bulat, bentuknya nggak beraturan gitu. Kita juga perlu ngitung kelilingnya gitu. Nah, itu sangat cocok untuk digunakan teknik sini gitu. Nah, lalu Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu yang di proyek, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu yang di proyek sebagai konsultan QS yang menghadapi fase post construction dan Bapak Ibu dari kontraktor sebagai QS project. Nah, TIC ini juga adalah
tools yang bagus ya Bapak Ibu untuk ngitung parsial aja gitu. Misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya di project ada hitungan karena gambarnya berubah, gambar proyek berubah, tapi yang berubah cuma satu item, satu ruangan tertentu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lebih cepat menggunakan TIC Bapak Ibu gitu. Sama juga ya untuk konsultan QS di fase post construction. Nah, cuman Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau trace secara lengkap satu bangunan ya atau satu lantai, perubahannya dari hitungan volume BQ tender sama hitungan dari gambar project. Nah, kalau mau hitung detail ya Bapak Ibu pakai TAS Pro dan TRB. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, sedikit pengantar apa sih bedanya TAS TIC dan TAS Pro itu ya. Kiranya bisa menjawab Bapak Ibu di sini. Nah, oke. Eh, kita mulai aja Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan sharing-sharing ya. Langsung di demoin di dalam software ya. Apa saja sih yang TIC bisa lakukan ya. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan langsung Q&A. Ada panelis yang akan bisa membantu menjawab ya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Nah, inti dari TIC itu adalah multi format Bapak Ibu. Terutama untuk gambar PDF Bapak Ibu. PDF dan scan PDF Bapak Ibu. Karena itu yang susah dihitung pada saat tender ya Bapak Ibu. Kalau ada CAD ya software CAD itu sudah ada beberapa measurement luas, panjang bisa diperoleh. Tapi bagaimana dengan PDF Bapak Ibu? Nggak ada Pak Bu. PDF harus kita mapping dan measure manual. Nah, itu yang kita bisa bantu di TIC ini untuk PDF-PDF ini. Lalu apa kuncinya adalah kita banyak AI tools Bapak Ibu di sini. AI tools ini akan sangat memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita yang nanti akan saya jelasin ya Pak. Apa sih AI ini di sini ya? Terus yang kedua adalah karena softwarenya itu ringan Pak, hitung panjang, luas, meter lari, ya simple cara kerjanya Bapak Ibu. Jadi learning curve untuk software TIC itu lebih ringan, lebih jauh lebih mudah daripada Revit dan Tas, Kubikos, Tas Pro dan TRB ya, Bapak Ibu. Jadi TIC ini bisa dibilang sebagai jembatan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau belajar sampai ke BIM sebagai QS, bisa dimulai dari TIC ini untuk belajar step one-nya ya. Untuk memudahkan belajar ke yang lebih susahnya lagi gitu. Lebih lebih canggihnya maksud saya Pak ya. Lebih lengkapnya. Terus yang penting tools ini bisa menghitung, memberikan pickup quantity yang akurat, menyediakan detail backup quantity, rumus perhitungan juga seperti TAS dan TRB, dan yang paling penting juga softwarenya affordable Bapak Ibu untuk fitur-fitur seperti itu gitu dan fleksibel ya. Oke Bapak Ibu. Nah, saya melihat banyak sekali chat ya di sini. Semoga ini bermanfaat ya. Saya melihat antusias dan semangat dari Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Jadi saya juga akan semangat memberikan sharing hari ini. Nah, kita akan langsung memberikan demonstrasi di software ya, Tas Pro, TRB, maksud saya Tas TIC. Saya akan memberikan dua skenario, perhitungan struktur dan perhitungan arsitek ya Bapak Ibu. Oke, nanti saya akan memberikan sesi Q&A yang open mic setelah selesai ya demo tiap masing-masing partnya ya. Untuk sekarang Q&A-nya monggo langsung di kolom chat ya Bapak Ibu ya, akan dijawab oleh panelis ya. Jadi tenang aja Bapak Ibu, nanti setelah demo saya berikan Q&A, baru lanjut lagi demo part berikutnya ya, biar nggak lupa ya, biar nggak terlalu jauh di sini Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, ini adalah interface dari tas TIC Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa amatin ya, menu-menunya, toolsnya, posisinya, drawing manager di sini, atribut di sini, elemen list di sini, gitu. Jadi Bapak Ibu yang setelah menggunakan tas Pro dan TRB, pasti akan familiar Bapak Ibu, karena layoutnya sama ya Pak Bapak Ibu ya, tidak akan membingungkan. Jadi Bapak Ibu yang dari dulu belajar Glodonnya berpindah ke Tas Pro TRB untuk ngitung lengkap detail dan net juga nggak akan bingung karena interface-nya sama di sini Bapak Ibu. Di sini kita akan mulai dulu, kita akan menghitung beberapa pekerjaan. Sebagai contoh misalnya saya akan mau menghitung pekerjaan struktur di sini. Ya, kita open drawingnya. Drawing apa saja yang bisa diakomodasi oleh TIC atau Taspro ini? Ya, kita bisa mengakomodasi DWG, CAD, DXV, CAD juga, atau PDF di sini Bapak Ibu. PDF mau PDF scan, mau PDF convert, is okay Bapak Ibu. Just gunakan saja gambar-gambarnya itu di sini.
Oke, kita mulai dengan contoh satu kasus yaitu gambar struktur ya. Nanti kemudian saya akan menggunakan gambar CAD ya untuk demonstrasinya. Ya, kita bisa save filenya. Nah, di sini nih gambar CAD-nya ini. Kita lihat di sini adalah basement ya Bapak Ibu. Kita ngitung paket, kita akan menghitung kolom di sini ya. Seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita ngitung manual, gambarnya misalnya ini gambar PDF, bagaimana caranya Bapak Ibu? Kalau di AutoCAD kan pasti ada ukuran ini. Kalau di PDF ya pasti kita 2700 ini kita Excelin Bapak Ibu. 2700 kali 2700. Isinya 2700 kali kedalamannya 1 meter misalnya. Lalu dikali 4 sisi gitu. Kita buat rumus manual Bapak Ibu. Tentu butuh proses ya. Oke, bagaimana dengan TIC Bapak Ibu? Apa yang kita akan lakukan ya? Hari ini fitur utama yang kita akan bahas cuma tiga Bapak Ibu. Count, line, area Bapak Ibu. Tiga saja Pak. Count, line, area. Itu aja yang Bapak cukup ingat Pak. Misalnya saya buat item palcap, karena palcap kita mau ngitungnya apa namanya, kita mau ngitung ini jumlah palcap ada berapa, kita pakai count aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya mau hitung nanti soalnya palcap ini ada berapa jumlahnya. Nah, karena di sini yang ada label itu cuma kolom C1, C2, palcap gak ada namanya, kita bisa namain di sini palcap. Nah, lalu keuntungannya kita menggunakan tools BIM di sini adalah kita bisa merekap volume sesuai dengan format BQ Bapak Ibu. Nah, itu kelebihan dan kekuatan Gluodon sampai sejauh ini ya Bapak Ibu yang masih digunakan sampai sekarang gitu. Kita bisa grouping Bapak Ibu. Misalnya BQ itu palcap nanti per tipe tuh, PC1, PC2 gitu. Nah, kita bisa grouping hitungan kita sesuai dengan grouping BQ tadi gitu. Misalnya structure basement, palcap gitu. Nah, yang kedua, karena palcap nanti kita mau menghitung width, height-nya gitu, kita bisa memasukkan atribut Bapak Ibu. Palcap ini misalnya ukurannya adalah 2700, height-nya 2700, width height itu yang dari tampak atas, sumbu X, sumbu Y-nya berapa ya di situ ya, kita bisa baca dari gambar. Lalu kedalamannya, height-nya itu berapa? Nah, bisa kita input Bapak Ibu, misalnya height-nya 750. Nah, habis itu gimana Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan? Apakah kita klik, klik, klik? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau diklik ya sama aja dengan manual ya Bapak Ibu. Yang kita lakukan di sini kita bisa menggunakan auto count tadi Bapak Ibu. Kita tinggal klik saja garis palcap. Kita klik garis palcap, kita auto count. Nah, kita masukkan ke dalam nama yang kita telah grouping tadi. Palcap struktur kotak warna merah. Kita klik wall scan. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Jadi software itu akan detect dari gambar yang similar dengan legend garis yang saya klik ini. Dia akan kasih kita listnya Bapak Ibu, yang mana yang similar. Yang ini similar 100%, 100%, 100% gitu. Saya klik, misalnya saya mau cek ini yang mana sih barangnya, saya klik aja. No, itu yang di sini yang di tengah. Jadi kita langsung tahu posisinya Bapak Ibu. Beda dengan kalau kita manual kan kita pick up sendiri nih, kita centang sendiri 1, 2, 3 nih. Kalau ini kita kan udah dimudahkan ya Bapak Ibu, bisa kita klik langsung dan langsung di trace ke barangnya di mana di situ. Nah, tentu di sini kita lihat nih ada yang 50% mirip Bapak Ibu. Nah, kita bisa cek dan kita bisa exclude Bapak Ibu. Karena ini kan bentuknya nggak mirip ya packetnya. Kita bisa naikin similarity-nya Pak. Jadi kita hanya di tag 27 item yang ya benernya 100% mirip. Itu. Namun walaupun ada yang nggak 100% mirip, itu software juga bisa kasih kita listnya itu, item-item yang nggak misalnya yang tadi yang ini gitu. Tentu nanti kita bisa hitung lagi Bapak Ibu. Jadi memudahkan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada 3D-nya ya, paketnya. Kita kalkulasi mana nih volumenya ya, kita kalkulasi dan kita ambil hasil volumenya juga. Kita sama seperti biasa ya, sama seperti Glodon Task-nya, kita bisa ke view quantity.
Nah, ini Bapak Ibu, volume meter kubik, area meter persegi, jumlah 27, kita juga sudah dapat dan bisa kita ekspor ke Excel. Ya, kita ekspor ke Excel ya. Nah, ini ya, kita sudah dapat di dalam Excel data-datanya. Ya, mungkin tampilan saya di Excel ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti software sudah nanti di Excel, ditabelin tuh Bapak Ibu. Dipisah misalnya ini paket, nanti nanti ada sheet baru untuk kolom, ada sheet lain untuk dinding gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal ngambil kuantitinya secara cepat. Gitu Bapak Ibu. Nah, struktur mungkin satu lagi akan saya kasih peragaan, yaitu untuk item kolom. Kolom itu kotak. Nah, kolom itu pakai nama C1 ya kebetulan ya. Jadi kita namain C1 saja. Lalu warnanya oranye lah, boleh lah gitu. Nah, lalu kita bisa masukin ukurannya kolomnya dulu. Tadi saya hitung dia 600, 900. Height kolomnya juga kita bisa masukin tinggi antar lantai ya. Tinggi antar lantai di sini misalnya 3 meter. Sama Bapak Ibu, fitur yang kita gunakan fitur count. Kita klik aja C1, kita di tag sebagai kolom C1 tadi, whole scan. Nah, sudah ke detect 36. 36 itu memang 100% mirip, memang C1. Kita create. Nah, jadi sudah ada 3D, sudah ke pick up semua yang C1. Jadi nggak akan kelewat ya Bapak Ibu ya. Semua yang tulisan C1 kan ke pick up, yang tulisan C2 belum ke pick up karena memang saya belum pick up, jadi nggak akan salah. Nah, lalu kita rekap volumenya. Nah, kita bisa lihat rekapan volume, view quantity by kategori. Nah, sekarang sudah ada C1 juga ya, C1 sebagai kolom, volume betonnya 58 kubik, jumlahnya 36. Tuh Bapak Ibu. Ya, tapi saya kan bukan ngitung itu, cuma bukan hanya betonnya ya sama jumlah. Kita perlu berkisting ya Bapak Ibu ya. Tenang Bapak Ibu. Kita bisa melihat breakdown lebih detail lagi di quantity list. Nah, misalnya kita mau ngecek nih Bapak Ibu. Tadi kan saya menjelaskan Pak Bu, kalau misalnya kita ngitung manual pakai PDF, kita harus mapping di kertas, kita membuat rumusnya di Excel, nggak nyambung Bapak Ibu. Nah, kalau mau jelasin, ya kita harus nge-refer balik ke gambar gitu. Nah, kalau dengan software, kita mau cek ini berapa nih volumenya. Kita klik saja kolom di situ. Nah, langsung di sini kita langsung dapat listnya 600, 900, tinggi 3 meter, volume 9, volumenya adalah 1,62 kubik. Tuh. Dan di sini ada area of vertical surface 9 meter persegi di sini Bapak Ibu. Nah, area of vertical surface itu apa? 9 ini. 9 ini adalah berarti adalah ini 3 meter dikali 0,6 dikali 2 tambah 3 meter kali 0,9 tambah 2 gitu. Jadi luas kelilingnya Bapak Ibu, selimutnya. Nah, ini bisa dipakai untuk menjadi volume bekisting di sini Bapak Ibu. Tuh ya. Jadi rumus perhitungannya lengkap di sini Bapak Ibu. Kita sudah dapat breakdown rumusnya dan kita bisa langsung tracing. Saya klik aja langsung tahu angkanya yang mana, rumusnya mana gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini saya akan memberikan Q&A ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada yang mau live Q&A, silakan Bapak Ibu. Mungkin saya beri dua kesempatan. Yuk, dimanfaatkan Bapak Ibu. Atau sudah banyak nanya di chat ya malah ya. Yuk, yuk, jangan sungkan Bapak Ibu. Kalau nggak saya baca pertanyaan Q&A jadinya. Oke, dari panelis sudah mengarahkan ada pertanyaan yang dijawab di live ya. Dari Bapak Iwayan Adi Mulyana. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Bila dibandingkan task flow, sebenarnya task isi ini sangat mudah bagi pemula dan ini sangat menarik. Apakah ada fitur lainnya yang dapat mempermudah perhitungan struktur atap atau elemen kompleks lainnya?
seperti perhitungan baja atau perhitungan rangka partisi ornamen fasad. Lalu apa untuk kekurangannya sendiri bila dibandingkan versi Pro-nya, Pak? Bagus sekali Pak Alfred ya pertanyaannya ya, untuk saya jawab. Oke, setuju banget. Terima kasih Pak Boyan feedbacknya ya. Setuju, memang tas isi ini kita buat light supaya orang mudah belajar, mudah untuk pakai ya. Setuju banget. Nah, untuk atap atau finishing, mungkin tag isi ini nanti Bapak akan lebih banyak melihat fiturnya ketika saya jelasin yang arsitek. Jadi ketika saya jelasin arsitek, Bapak nanti bisa lihat ya bedanya ya, lebih mudah untuk menghitung-menghitung yang pekerjaan-pekerjaan arsitek ya. Boleh ya Pak Wayan ya, nanti kita bagian arsitek kita menjawab kembali pertanyaan Bapak ya. Oke, lanjut dulu. Ada pertanyaan untuk mungkin kita fokus dulu untuk yang bagian strukturnya. Oke, nanti lanjut dulu ya Pak. Nanti kalau ada yang mau nanya, silakan. Oke, kita lanjut. Balik. Nah, ini kan kita udah cepet nih, udah ngitung dari gambar, keluar volume, volume juga ini jadi backupnya Pak. Backupnya nggak cari ke gambar lagi, tapi backupnya sudah di software yang sama. Lalu ada perhitungannya juga di sini Bapak Ibu. Nah, ada soal yang menarik terkait backup Bapak Ibu. Ini yang sudah kita hitung, kita bisa buat legend. Legend itu misalnya kan saya udah ngitung itu jumlah paket, jumlah kolom, volumenya ya. Saya create aja legend. Jadi ini gambar mappingannya ya. Jadi gambarnya jadi backup nih, ada gambar, ada hitungan. Tentu apa isi legend ini bisa kita atur ya, mau pieces, mau yang meter persegi atau meter kubiknya, eksporkan ke PDF. Nah, kita lihat PDF-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang kita dapatkan? Boom, kita juga mendapatkan backupan nih ya dalam bentuk PDF ya. Mungkin Bapak Ibu nggak asing ya Bapak Ibu sama seperti gambar yang kayak gini yang ada stabilo-stabilo, ada angka kuantitinya. Karena ini biasa kita buat secara manual Bapak Ibu. Biasa teman saya yang GS stabilo dan buat hitungannya. Tapi ini software bisa eksportin dan sediain buat Bapak tanpa manual lagi PDF-nya. Ya, mungkin ini Bapak Ibu untuk saya kasih clue mungkin untuk QS Project ya. QS Project yang ngop 6 gitu ya. QS Quantity Surveyor ketika tahap post construct. Nah, ini bisa nih dipakai ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, lalu Pak, Bu, tadi kan kita sudah mendapatkan quantity list ya. Artinya ini adalah breakdown rumus perhitungannya Bapak Ibu. Ada satu hal yang menarik dari tabel ini Bapak Ibu. Kalau di tabel ini kan kita ada panjang, lebar, tinggi, luas yang bawah, luas selimut, volume dan number ya. Tapi kenapa ini ada pembesian di sini Bapak Ibu? Nah, software ini Bapak Ibu, kita bisa nambah kolom sendiri Bapak Ibu. Saya bisa nambah, ini pembesian saya ulang ya Pak. Kita nambah kolom, saya nambah pembesian. Nah, saya bisa bikin rumus sendiri Bapak Ibu. Misalnya pembesian tuh dari mana Bapak Ibu? Pembesian adalah volume kali rasio. Misalnya palket, rasio besi per beton 150 kilo per meter kubik. Enter. Jadi Bapak bisa nambah kolom dan si software juga langsung hitungin nih rasio pembesian gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya hitung tender yang masih atau Bapak sebagai konsultan yang mana konsultan quantity surveyor ya, yang mana gambar dari konsultan desain belum keluar. Nah, ini mau estimasi pekerjaan struktur, nah, bisa nih kita tambah kolom, kita masukin rasio, dapat pembesiannya juga. Ini bisa diekspor ke Excel. Nah, jadi kolom-kolom di sini fleksibel ya Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi kita sebut fitur fleksibel ya. Kita bisa nambah kolom dan nambah rumus sendiri Bapak Ibu ya. Nambah kolom untuk apa lagi Bapak Ibu? Misalnya Bapak mau nambah kolom unit rate gitu. Monggo, monggo Bapak Ibu. Tambahkan aja unit rate, isi sendiri angkanya, lalu nambahkan lagi amount. Monggo. Lalu ini Bapak Ibu bisa rumusin sendiri di sini. Sama dengan unit rate kali sekian tuh.
Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya kira ini fitur-fitur yang sebenarnya ini penting banget gitu ya. Jadi saya akan highlight fitur-fitur kecil tapi penting banget ya, yang praktikal banget bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk di perhitungan-perhitungan di sini. Oke, nah sebagaimana janji saya tadi, untuk perhitungan yang lebih menarik, kita akan mencoba perhitungan arsitektur ya Bapak Ibu ya. Rumah yang ada waktu. Oke, nah untuk perhitungan arsitek, saya buat di lantai satu aja ya, pindah lantai. Lalu saya pindah gambar. Gambar ini adalah gambar PDF Bapak Ibu ya, gambar arsitek landscaping PDF. Kita klik gambarnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mohon menunggu sebentar. Boom. Ada satu fitur AI Bapak Ibu. Tadi saya core AI ya Pak ya. Apa sih AI ini Pak ya? Jadi fitur AI ini adalah auto scale Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai user kami sudah familiar ya Bapak Ibu, masukin gambar PDF harus di scale dulu. Bapak Ibu harus klik tombol scale yang ini, ngedrag, ambil satu as ujung ke ujung, masukin ukurannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kali ini kita lebih permudah lagi Bapak Ibu. Ada fitur AI auto scale. Nah, untuk Task Pro juga auto scale ini ada ya Bapak Ibu ya. Auto scale ini udah ada juga. Kita tinggal yes. Ya udah kita tinggal tunggu. Dia ambil satu garis 8490 ya. Tinggal kita cek saja, kita oke kan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada fitur AI di sini. Nah, kita pelajari gambar arsitek ya Pak. Kalau elemen arsitek misalnya kan bangunan tuh tiap ruangan ada stat, ada dinding, ada keramik, ada plaster, racian, plint, macam-macam ya Pak. Dan ruangannya nggak kotak Pak. Ruangan misalnya ruangan lobby nih Pak. Liuk-liuk gitu ya Pak ya, belok lagi gitu. Kalau kita hitung manual kan kita ini gambar PDF ya Bapak Ibu. Ingat ingat kembali lagi ya, ini gambar PDF. Kalau gambar PDF Bapak Ibu, ya mau gak mau Bapak manualin ya Pak. Hitung luas yang kotak ini, tambah kotak ini, tambah kotak ini Pak. Itu udah berapa step ya Pak kita buat rumus di Excel gitu. Ini kalau PDF ya Pak ya. Kalau AutoCAD bisa kita dapat areanya. Nah, gimana sih TIC membantu gitu? Apa TIC kita harus kotakin satu-satu Pak? Kotak ini berapa luas, kotak ini berapa luas, kotak ini berapa luas gitu. Kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi kita yang ke area ya Pak, cuma tiga ya Pak, count, length, area. Kita ke area, kita namain aja. Misalnya saya mau menghitung keramik ya, keramik lobby. Nah kita bisa grouping ya, ini finishing. Misalnya saya grouping lah ya, lebih detail lagi. BQ saya detail, finishing lobby, finishing ruangan, ruang A, ruang B, ruang C itu beda di BQ, beda item. Monggo Pak, di grouping-grouping aja. Nah keramik lobby gitu. Lalu kita cek atributnya apakah height perlu, enggak ya, karena kita cuma ngitung luas keramik di bawah. Jadi ya sudah, kita langsung measure saja. Nah, saya pakai quick area. Ini adalah fitur AI kedua, Bapak Ibu ya. Apakah perlu saya kotak-kotakin? Kita cukup klik kanan. Saya klik kanan saja di dalamnya. Nah, ini dia fitur AI-nya, Pak. Software langsung mengidentifikasi area yang saya klik kanan itu mana ruangan yang tertutupnya, Pak. Jadi dia langsung dikotakin seperti ini, Pak. Jadi tinggal saya oke kan. Saya langsung ke keramik lobby. Nah, groupingnya udah masuk ya. Oke, beres Pak. Sudah ada luasannya 64,677 meter persegi untuk luas. Bapak misalnya selain finishing keramik kan butuh tuh plinnya Pak. Plinnya kan ngelilingin ini ya Pak. Plinnya pakai ini 46,651 meter Pak. Oke. Nah, tapi jangan senang dulu Pak. Masih ada lagi Pak gitu. Maksudnya kalau Bapak lihat cukup cukup detail ya Pak. Ini ada sedikit colok Pak.
Loh, kok cowok ini gitu? Gimana nih kok masih ada yang kayak gini, Pak? No worry ya, Pak. Ini ada satu cara untuk kita bisa dengan AI juga kita beresin dan hitungan kita akurat, Pak. Gimana nih caranya, Pak? Gitu. Nah, bisa saya sama ya, ini item keramik lobby ya. Saya line atau saya rectangle aja. Ya, saya kotakin aja ini ya, Pak ya. Kotakin sendiri random aja. Gitu. Nah, ini gimana nih? Masih kita kayak nambal ya, Pak. Tapi nambalnya jangan ke double dong hitungnya. Tenang, Pak. Kita tinggal klik yang ini, kita klik yang ini, kita klik kanan, kita merge. Beres, Pak. Nggak akan ke double, Pak. Dan sudah ketutup. Nah, luasannya jadinya berapa? Luasannya yang ini sekarang, Pak. 64,789 meter persegi, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, jadi ini fitur-fitur ringan ya, Pak ya. Cuman area saja yang saya utilisasi. Tapi finishing kan banyak ya Pak ya. Baru kita ngitung keramik. Belum lagi kita ngitung dinding, ada opening, finishing, dan lain sebagainya. Jadi kita lanjut ya Pak, jangan puas dulu Pak. Kita bisa nambah elemen, misalnya kita mau ngitung dinding. Jadi sekarang kita menggunakan satu lagi yaitu length Pak. Kita namakan saja dinding lobby. Nah, dinding lobby ini saya perlu masukin height ya. Jadi karena tinggi lantai dindingnya misalnya 3 meter ya. Bapak atur aja nih berapa meter ya, misalnya sampai plafon. Ya, tinggi sampai plafon berapa tuh untuk finishing, tinggal dimasukkan aja. Nah, warnanya biar mencolok, bedain deh, warnanya hijau deh. Oke. Nah, terus dinding ini gimana nih cara ngitung dinding yang lebih ini? Apa perlu saya tarik-tarik, Pak, gitu ya? Ya, saya kalau ngitung manual di PDF atau pakai software 2D, itu kan biasa gini ya, Pak ya, saya ketarik, tarik, 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 gitu, polyline ya. Gitu ya kalau kita manual ya Pak ya. Nah, tapi dengan TIC kayak gimana nih Pak? Kita cukup perlu pindah ke others, ada fitur generate lines, kita klik luasan yang ini, karena kita nanti mau hitung dinding yang kelilingin dia ya. Klik kanan, kita lihat hasilnya. Dah, jadi sudah kehitung ya Pak ya, dinding yang ngelilingi bentuk yang nggak beraturan ini Bapak Ibu. Luasannya berapa nih? Oh, ini panjangnya ya, ada 7,74 meter, ada yang 4,3 meter, ada yang 3,4 meter, sudah ada backupnya Bapak Ibu. Oke, mau lebih detail luasan-luasannya, kita bisa rekap ya, kita kalkulasi. Lalu untuk ngecek backupnya ini, kita langsung aja nih ke quantity list Bapak Ibu. Nah, di quantity list, mau cek yang mana nih? Yang ini. Kita klik aja yang hijau biru ini. Jadi inilah nomor 9 tuh. Itemnya nomor 9. Nah, luas panjangnya 7,741 meter, luasannya 23 meter persegi, Bapak Ibu. Seperti itu. Sama ya, Bapak Ibu ya. Ini kita bisa ngecek detailnya dan nambah kolom juga. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apakah cukup di sini, Bapak Ibu? Rasanya belum ya, Pak Ibu ya. Masih ada satu detail lagi yang belum saya masukkan di sini. Yaitu apa, Bapak Ibu? Mungkin ketebak. Di dinding ini mungkin kita perlu nambah opening ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada pintu-pintu-pintu, Bapak Ibu. Gitu. Nah, pintu-pintunya gimana nih, Bapak Ibu? Pintu, pintu hitungnya bagaimana? Count. Ya udah kita pakai fitur untuk count aja. Saya nambah count. Ini saya buat pintu. Pintunya saya namain aja sesuai kodenya. Misalnya GD 05. Terus ini tik aja. Warna mungkin warnanya bedain. Terus grouping juga. Opening gitu. Oke. Nah, terus di pintu ini bisa saya masukin detail ukurannya ya Pak. Karena nanti kan opening si dindingnya harus dibolongin ya Pak. Berapa nih ukurannya nih? Kita bisa masukin. Misalnya tinggi pintu 2,7 meter. Width-nya ini berapa nih? Mungkin ini 2 meter lah kita bicara ya. Pintu yang gede. Ini head-nya satu aja. Nah, opening kita yes kan.
Nah, oke, beres. Langsung kita pakai fiturnya. Cuman tiga Bapak Ibu ya. Auto count, quick line, quick area lah. Kayak ini kita auto count. Kita di tag legendnya. GD05 lingkarannya. GD05 opening, whole scan. Nah, 100% 7 yang di detect bener itu bisa di random check, diklik aja. Oh, bener ya. Kita create. Nah, nanti secara count-countannya sudah ada ya. GD05 tuh jumlahnya berapa. Nah, ini count-countannya ya, GD05. Nah, GD05 jumlahnya 7 tadi. Nah, ada area ya, ada bukaan ya. Area vertical software nih 75 nih. Kali 7 berarti satunya 10-an ya. Nah, sekarang jumlah pintu udah dihitung nih. Kita mau didak nih. Kita mau didak dinding dengan pintu ini, Pak. Gitu. Nah, bagaimana nih kita didak? Cara kita didak simpel aja. Kita klik dindingnya. Lalu di dindingnya ini, ya kita bisa blok ya, dindingnya ada opening yang mana aja. Lalu di sini ada deduction attribute, Pak. Nah, di deduction attribute, Bapak Ibu ketik aja label dari pintunya atau ada drop down ya. Pilih aja GD05, enter. Nah, langsung ya, ada ukurannya 2 meter, tingginya 2,7. Nah, Bapak Ibu masukin aja jumlahnya, misalnya 1. Beres, Pak ya, tinggal di count, dikalkulate maksud saya. Nah, lalu kita langsung ke quantity list lagi. Tadi ingat gak angkanya, Pak? 7,7 kali 3 meter kan 23-an ya, Pak ya? Sekarang jadi 17,822. Karena ini sudah kita didak dengan satu pintu GD05 sebagai opening, Bapak Ibu. Gitu, Pak Bu. Jadi ini capable juga ya, Pak. Misalnya ngitung bukan bukaan pintu, bukaan jendela gitu. Kita bisa bikin openingnya saja. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Banyak ya, Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan ya. Misalnya kita nanti ngitung plafon, ngitung cat gitu ya. Menggunakan ya fitur itu tadi lagi, quick line, quick area, auto count. Tiga itu aja. Nah, mungkin sampai sesi ini dulu, Bapak Ibu. Biar saya istirahat dulu. Mulut saya juga ya, Pak ya. Silakan Pak Bu, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Oh, kita bisa buka live discussion. Satu dua pertanyaan, monggo Pak. Apa ada pertanyaan yang ingin jawab online? Jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Wayan tadi ya. Kalau elemen kompleks mungkin di finishing ya, finishing yang tadi ada dinding, terus ada opening, terus ada plin, ada cat, ada plaster, aci. Kita tinggal menggunakan fitur-fitur quick line dan quick area. Untuk bentuknya nggak kotak, bentuknya nggak beraturan, ada fitur merge. Kita bisa pakai juga gitu untuk secara cepat ya. Nah, apa bedanya dengan kekurangannya sendiri bila dibandingkan versi Pro? Satu aja, Pak. Kalau versi Pro ngitung struktur net, Pak. Gitu. Itu bagus banget, Pak. Kalau misalnya versi Pro, Bapak ngitung paket kolom balok harus hitung bersih, paket motong, motong kolom, motong tie beam gitu. Langsung net dia. Kalau di TIC, kita berfokus ngitung cepet, Pak. Jadi memang secara kalau di Daxian struktur tadi nggak bisa di take isi ya Pak ya. Lalu secara 3D kita bisa lihat pintunya cuma dalam bentuk tik seperti ini ya Pak ya. Jadi 3D-nya nggak sebagus Tas Pro Pak. Tapi nggak usah khawatir. Yang paling penting buat kita QS adalah volume dan rumusnya keluar Pak. Itu sih Pak secara jujur bedanya dan kekurangannya Pak. Oke. Semoga menjawab Bapak Ibu ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan saya diminta jawab live ya. Izin bertanya dari Ibu Eva Suryani ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semua perhitungan berdasarkan data gambar PDF atau CAD yang betul. Question satu lebih efektif. Mana menggunakan PDF gambar atau CAD? Jika gambar keliru, bagaimana harus
Mengulang dari awal atau gimana? Oke, Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bu Eva Suryani ya. Nah, kalau Bu tanya saya izin, kalau misalnya ada dapat dua-dua dari owner PDF AutoCAD, tentu saya akan pakai AutoCAD ya Bapak Ibu ya, agar lebih cepat ngitungnya lagi Pak. Tapi jangan nggak khawatir, PDF juga bisa cepat Bapak Ibu ya, gitu. Nah, kalau yang kedua, kalau misalnya gambarnya salah, apakah hitungan saya harus diulang gitu Bapak Ibu? Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu, hitungan yang dikeluarkan dari Glodon itu bukan dari gambar Bapak Ibu, tapi keluarnya dari modelnya Pak. Jadi dari gambar itu kita jadiin model dulu Pak. Jadi kesimpulannya adalah selama modelnya Ibu lihat sudah benar, ya Ibu sudah bisa pakai hitungannya Pak Bu, gitu. Tapi kalau Ibu merasa modelnya salah, contoh nih misalnya ini ada opening nih belum saya hitung, ya modelnya diganti dulu Bapak Ibu gitu. Jadi model ini tanpa ada gambar pun masih bisa bekerja berhitung Bapak Ibu. Gambar itu hanya referensi saja Pak Bu untuk perhitungan Pak. Tapi tentu sebagai QS kan, kalau kita sebagai QS kontraktor kita ngitung siapapun ya QS ya, kita harus ngitung sesuai gambar ya Pak Bu ya. Nah, apa manfaatnya di sini Bu? Kata kuncinya nih apa nih Bu Pak yang saya maksudkan? Dari software kita bisa detect nih Pak Bu. Karena software nanti ngeluarin 3D, ya kita bisa detect secara lebih baik gitu Bu daripada pemahaman kita dengan gambar 2D. Dengan kita buatin 3D, kita jadi tahu Pak Bu di dalam gambar itu apa aja itemnya, mana yang sudah kita hitung, mana yang kita belum hitung, kita bisa lihat dari 3D-nya Bapak Ibu. Itu susah Bapak Ibu kalau misalnya kita hanya berbasis gambar 2D Bapak Ibu. Nah, jadi itu manfaatnya kita dengan adanya uh, tools task isi ini Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau misalnya gambarnya keliru, apakah kita harus ngulang dari awal gitu? Ya kita revisi yang berubahnya saja Bu. Kalau Ibu rasa model yang di sininya benar, cuman yang ini salah, ya kita revisi yang ininya saja Bapak Ibu. Misalnya kita ganti ukuran, kita buat opening, atau mungkin di sini ada nambah finishing, ya kita tambah lagi finishingnya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya Bu ya, dari Bu Eva Suryani. Oke, oke. Berikutnya dari pertanyaan Pak Muhajari Hamsyah, jika area dinding tertentu yang menggunakan keramik yang lain tidak, itu bagaimana? Oke, misalnya ini keramik, dinding ini beda gitu ya, free to edit ya Pak. Misalnya yang ini adalah dinding keramik, kita bisa edit atributnya Pak. Kita pilih, yang ini keramik, kita namain aja dinding keramik. Nanti dia nambah item lagi, ada dinding keramiknya. Lalu yang ini bukan keramik nih Pak, ini materialnya beda. Kita bisa pilih, ya kita ganti. Misalnya dindingnya marmer, contohnya. Monggo Pak. Nah, kan bisa kita ganti ya. Nanti warnanya saya bedain, jadi kelihatan beda item, beda warna. Oke. Terus satu dinding yang sama, separuh setengah keramik, setengah marmer, gimana itu? Monggo juga, bisa juga Pak. Misalnya nih, eh, saya ada satu dinding keramik, satu dinding marmer ya. Yang ini misalnya saya ganti ini dinding keramik. Kayak di toilet ya Pak ya. Toilet separuh finishingnya keramik, separuh ke atas mungkin ngecat ya Pak. Hah? Oh, sorry. Maaf sekali Pak, saya belum share screen ya. Maaf sekali Pak, saya ketinggalan share screen Pak ya. Terlalu bersemangat. Saya ulangin sedikit tuh Bapak Ibu ya. Contoh misalnya ini salah satu ruangan dinding, detail finishingnya berbeda-beda. Kita bisa langsung ganti Pak. Saya klik aja yang ini, ya saya ganti ini jadi keramik. Enter. Yang ini bukan keramik, ini marmer gitu. Silakan diganti aja name-nya Pak. Dinding marmer. Groupingnya juga silakan diganti juga Bapak Ibu. Monggo ya diganti. Lalu warna colornya silakan diganti Bapak Ibu.
gitu. Nah, ini kan simple ya. Kiri kanan beda. Lalu kalau satu dinding yang sama, kayak di toilet, Pak. Satu dinding yang sama, bawa sampai 2 meter keramik. Atasnya sampai plafon, cat gitu. Bisa. Nah, misalnya yang ini dinding keramik dulu ya saya buat. Terus headnya saya ganti, Pak. Headnya mungkin 2 meter aja. Tuh. Terus saya buat satu dinding lagi, Pak. Saya buat satu dinding lagi. Bapak bisa pakai tools manapun bebas ya. Mau quick line, mau generate line. Saya pakai quick line aja ya. Kita klik aja garisnya. Ditunggu. Dia akan tracing garisnya yang garis itu. Terus garisnya nggak usah khawatir ya. Garis nyambung, garis putus, ke detect, Pak. Tunggu ya Pak, sebentar. Oke, kita lihat. Oh, dia ke detect yang ini ya. Jadi kita quick line aja, kita tarik aja. Jadi Bapak bisa pakai quick line, Bapak monggo pakai line tarik aja. Terus yang ini, eh, kan ada dua ya. Satunya itu saya jadiin dinding cat, tingginya 1 meter gitu. Warnanya mungkin beda, warnanya abu gitu Pak. Memang secara 3D itu tidak sebagus Touch Pro ya Pak, itu tidak dipungkiri Pak. Tapi bagi kita yang penting adalah volumenya keluar ya Pak. Karena di sini kayaknya nggak ada setting elevation ya. Kita cek aja di atribut, kalau ada setting elevation, Bapak Ibu bisa masukin elevasinya. Sayangnya nggak ada ya. Jadi di sini yang penting hitungannya keluar aja dulu Pak. Gitu. Kalau Touch Pro bisa setting elevationnya. Nah, seperti itu ya Pak ya. Semoga menjawab. Coba saya balik ke Zoom. Ya semoga menjawab Pak ya, Pak Hamsyah Mujari ya. Oke. Nah, oke kita lanjut dulu. Ada satu bagian lagi akan saya jelasin ya. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung di kolom chat diramein lagi ya Pak. Nanti saya balik lagi akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan hitung-hitungan yang ini ya Pak. Sekarang saya mau menunjukkan ini gambar PDF. Misalnya saya QS developer ngitung landscape Pak. Nah, contoh aja Pak ya. Saya mau ngitung, cari dulu ya. Ini Pak, kolam. Kolam ikan koi Pak. Bentuknya kayak gini Pak. Dan ingat lagi ya Pak, ini PDF ya Pak, bukan AutoCAD ya. Jadi PDF kita nggak bisa auto ya. Jadi saya share screen sharing ya. Oke, ini saya hitung eh, kolam koi. Kolam saya hitung area ya. Ini miscellaneous lah kita tulis ya. Miscellaneous works. Jadi sama ya Pak, mau kolam, mau taman, mau pohon gitu ya Pak. Yang penting ngitung misalnya luas ya. Kolam koi, lalu kita gimana nih? Pakai aja quick area Pak. Quick area di klik kanan di dalam kotak kolomnya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, oke, dia detect-nya kayak gini Pak. Ya nggak apa-apa karena kepotong sama garis bulat sama garis kuning ya. Ya, is okay. Nanti kita bisa pakai trik lain. Kita bisa merge-merge ya. Kita okein aja dulu.
Pakein aja dulu. Ya, lalu saya merge saja. Yang paling cepat saya merging aja. Jadi saya pakai line. Ini saya merge sama yang ini dulu. Terus yang ini saya juga merge juga. Atau ini pakai quick area lagi. Ah, karena kan bentuknya dia nggak lurus ini. Kalau saya line kan nanti pasti nggak akurat ya. Karena dia melengkung Pak di sini. Jadi baiknya pakai quick area. Save. Quick area kemati ya. Kita ulang sedikit, maaf. Hmm. Jadi ya ini tinggal combine aja ya Pak ya. Kalau quick area apa ya quick line masih ada Pak. Masih bisa. Nah, udah. Jadi tunggu saat tiba. Oke. Kolam koi. Oke. Ya tinggal kita merge saja ya Pak. Klik, klik. Sorry. Klik, 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 klik kanan, merge. Beres Pak. Luasannya jadi 62,44. Lalu misalnya di keliling-kelilingnya Bapak, misalnya ada dindingnya tuh, dindingnya berapa meter? 39,3 meter Pak di sini. Bentuk-bentuk yang susah, bentuk-bentuk meliuk, monggo Pak. Bentuk-bentuk meliuk, di quick areain aja. Nanti dia akan ikut meliuk-liukan ya Pak. Di itu Pak. Nah, termasuk kalau garis putus-putus itu nggak masalah ya Pak. Garis putus-putus ini softwarenya garisnya aja putus Pak. Memang garis aja putus, tapi nanti kalau pakai quick line dia akan ke detect jadi wall juga ya Pak. Bukan berarti wallnya putus-putus ya Pak. Ntar saya buktiin ya Pak. Ya misalnya sama dia ini kolong koin juga. Nah, jangan nih, jangan kolong koin. Ini running track. Misalnya Neos, biru. Oke, itu juga kehitung ya. Padahal ini gambarnya PDF ya Pak. Gambar PDF bisa ngitung seperti ini. Oke, terus satu lagi gambar putus-putus garisnya ya. Kita bilang ini pagar lah ya, pagar gitu. Lainnya pagar, headnya 3 meter. Misalnya Neos. Putus nih Pak, nggak apa-apa. Quick line. Terus quick line aja, akan ke detect.
Oke, sepertinya udah jadi. Klik kanan, dinding pagar. Oke, nah kita lihat dinding kita ya. Nah, tetap dinding solid ya Pak, nggak putus-putus ya. Seperti itu Pak. Nah, jadi ini sesi berikut keduanya sudah ini ya sudah saya demokan. Kita prinsipnya adalah hitung cepat ya Pak, hitung gambar yang cuma separsial separsial juga bisa di sini. Nah, kita sekarang saya coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tadi dari panelis ada membantu menjawab. Ada pertanyaan dari rekan-rekan bagaimana menghitung atap lengkung. Jadi cara hitung meter luasannya pakai pengalian ya. Kita bisa ukur lengkung section dulu ya. Misalnya pakai quick area yang tadi yang lengkung itu, baru kita ukur panjang dari denah. Habis itu kita pakai rumus ya, di quantity list ini kita bisa add kolom, kita buat perkaliannya. Seperti itu, Pak. Untuk dapat meter perseginya. Kalikan panjang lengkung dan panjang atap. Jadi dari atap lengkung kita hitung panjangnya ya, panjang lengkungannya berapa, baru panjang dari denah dikalikan ya dapat meter perseginya. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin saya balik ke Q&A. Silakan Bapak Ibu, ada Q&A mau ditanyakan. Apa ada cukup jelas? Ada? Saya beri kesempatan Pak. Biar saya minum dulu Pak. Ada pertanyaan silakan Pak. Oke, sambilannya nanti kalau ada pertanyaan, saya akan ini ya menunjukkan ya di dalam software. Software itu ada satu fitur lagi Bapak Ibu. Mungkin ini Bapak Ibu dari sisi QS eh, menghadapi banyak revisi-revisi ya atau perubahan-perubahan ya. Nah, bagaimana mengecek ya kalau ada perubahan-perubahan gambar di sini Pak? Di sini ada add revision. Nah, jadi gini, misalnya revisi ya Pak. Ini ada dua gambar. Nah, pindah-pindah ke lantai dua ya. Nah, ini ada dua gambar Pak. Ini gambar yang satu. Ya, ini gambar yang satu, ini semua gambarnya. Ini gambar yang dua, gambar yang revise. Ya, sekilas kita lihat sih kita sulit ya kalau kita suruh bedain sendiri apa sih beda dua gambar ini gitu ya Pak. Nah, ini kita ada satu tools yang bisa ngebantu kita ya Pak. Misalnya drawing change, kita pilih aja nih dua gambar, revise plan, basement plan, compare. Nah, itu tuh Pak, udah ditanda-tandain sama software tuh. Beda gambarnya tuh di sini nih, di basement layout. Paketnya ini, paket yang trapesiumnya ini hilang nih di gambar baru. Jadi kita bisa cek perubahan gambar Pak dengan adanya tools ini juga. Dari perubahan gambar ini nanti kita bisa revisi modelnya ya Pak, kita update sesuai gambar terbaru. Tapi yang data lama nggak hilang Pak, data lama itu masih ke record di dalam softwarenya, supaya nanti Bapak bisa compare perubahan-perubahannya. Ya, seperti itu Pak. Ya, sebenarnya fiturnya kembali ketiga aja sebenarnya Pak ya, count, line, area. Tapi ini fitur-fitur penting tambahan ya, bisa saya rekap ya Pak, bisa ngebantu mapping gitu ya, mapping kita PDF-in gitu.
jadi gambar gitu. Lalu bisa ada fitur compare gambar, ngecek perubahan revisi gitu ya. Nah, lalu untuk hitung, softwarenya itu kayak ada tools-tools AutoCAD-nya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak akan familiar, yaitu tadi ya saya misalnya melakukan merging, melakukan split gitu. Itu ada Bapak Ibu. Merge, split, dan sebagainya. Ya, jadi nggak asing Pak. Toolsnya nggak sulit Pak. Misalnya yang tadi mau merging, mau split, mau dan sebagainya, extend gitu. Kayak di AutoCAD itu ada semua Pak. Ya, seperti itu Pak. Oke, saya balik lagi nih kalau ada sesi pertanyaan Q&A mau monggo Pak. Ada yang mau live live question answer? Karena mungkin itu semua ya yang bisa saya sharing. Praktek isi ini bisa apa aja itu. Gitu. Admin juga sudah membantu ya Pak ya. Apa beda Tastek isi dan Task Pro bedanya ya? Kita admin sudah bantu memberikan summary ya Bapak Ibu. Bisa di note itu adalah simpulan dari meeting kita hari ini Pak. Jadi Tastek isi ini sekali lagi Task TIC versi live dari Task Pro ya digunakan untuk hitung secara cepat dari gambar PDF, butuh ngitungnya parsial-parsial aja, nggak masif gitu. Task Pro untuk apa? Task Pro kita mau menghitung net, Pak. Kita ngitung struktur benar-benar bersih, 3D-nya jelas, ya. Kita mau hitung palket, potong balok, potong tie beam gitu. Kita mau hitung rebar, kita hitung overlap, kita bending, hook, itu pakai Task Pro dan TRB, Pak. Jadi kesimpulannya adalah tas TIC ini cocok untuk apa? Tas TIC cocok untuk landscape, furniture, interior, arsitektur ringan, renov ya Pak. Misalnya Bapak pekerjaan lagi ngitung untuk pekerjaan renov doang Pak. Renov kan ya cuma sebagian barang aja yang dibobok gitu dindingnya gitu. Jadi nggak semua yang dihitung gitu. Hardscape dan sebagainya Pak. Lalu TIC ini dibuat untuk apa, Pak? TIC ini adalah sebagai jembatan, Pak, untuk mempercepat Bapak beralih dari ngitung dari manual dengan PDF atau Excel dengan tools digital, Pak. Ya, secara ringan, mudah dipelajari gitu ya. Karena gambar, measurement, hasil hitung volume, rumus perhitungan, semua terintegrasi Pak, di dalam software ya. Connect ke BQ-nya juga. Ya, seperti itu kurang lebih dari sisi tools ya, software ya. Jadi kalau kita rangkum ya, ya ini mah fitur-fitur ya yang sudah saya jelasin dari fitur count, point, quick line, fitur-fitur area gitu, sampai fitur-fitur yang kayak di AutoCAD ya, merge, subtract, split, break, view quantity by kategori, generate line, legend, export PDF, dan AI measure Pak. Salah satu fitur AI yang sudah ada tadi adalah auto scale Pak. Oke. Nah, mungkin seperti itu penjelasan softwarenya ini yang bisa saya berikan. Nah, tentu nggak asik ya Pak, kita udah panjang lebar jelasin software gitu. Terus gimana Pak? Saya misalnya mau pakai ini, mau implementasi gitu. Nah, supaya untuk implementasi, Bapak Ibu, kita ada online course. TIC ini kan simple to learn ya. Kita ada satu video YouTube. Nanti admin boleh share ya. Minta tolong admin share aja media pembelajaran TIC berbasis e-course ya. Kalau nggak salah YouTube video ya. Boleh di-share aja linknya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari video dari e-course-nya aja. Nah, lalu Pak mau punya software ya Pak gitu. Mau beli softwarenya, mau beli software bisa ke siapa Pak? Ya bisa ke kita semua ya sebagai sales dan account manajernya Golden. Nah, khusus untuk hari ini ya kita ada promosi Pak. Promosi untuk software TIC Pak. Ya, ini TIC ya Pak. Tentu nanti kalau dibandel sama tas Pro TRB juga boleh, Pak. Ya, kita catat ya, Pak, khusus untuk 45 orang yang hadir di meeting hari ini, Pak. Di sharing hari ini. Kita tandain, Pak, namanya. Jadi yang nggak hadir hari ini nggak dapat, Pak. Ya, khusus untuk 45 orang yang hadir hari ini, ya kita ada promo bundling, Pak. Jadi PIC itu satunya 7,5 juta per license per tahun, Pak. Gitu. Jadi light version aja, Pak, gitu. Jadi harganya juga affordable, Pak. Jadi per bulannya nggak
paling 600 ribuan Pak, sama PPN 700 ribuan saja. Ya, software-software tes TIC Pak ya. Lebih murah dari AutoCAD. Seperti itu. Nah, kalau di bundle 2 itu tentu ada bundle-nya ya. Di bundle 2 jadi 5 juta satunya. Di bundle 5 menjadi satunya 4 juta. Di bundle 10 satunya menjadi 3,5 juta. Lebih murah lagi Pak ya. Jadi exclude tax 11%. Harga ini tinggal ditambah PPN saja ya Pak. Dan kita nggak ada service charge-nya, jadi pembelajaran ini memang berbasis video tutorial yang tadi ya kita berikan ya, karena cukup simple untuk belajar software juga gitu. Nah, itu kan untuk TI sih, Pak, gitu. Kalau saya klien Glodon yang udah punya tas TRB kayak gimana, Pak? Nah, karena saya ngerti, Pak, di estimate itu juga Pak ada kebutuhan TIC itu, Pak. Misalnya kan estimate itu kan nggak semua ngitung detail, Pak. Misalnya dia ngitung cuma meter persegi, meter gitu. Ada juga yang hitung cuma seperti itu, Pak. Daripada pakai tas TRB ini, kita bisa pakai TIC juga untuk gap itu, Pak. Nah, saya ada buat promo, Pak. Beli tas TRB, free satu TIC, Pak. Beli satu tas TRB bundle ya Pak ya, 1 tahun free TIC satu tahun. Nah, untuk detailnya Bapak Ibu mohon menghubungi account manager PIC perusahaan Bapak Ibu masing-masing saja gitu ya. Untuk yang bergabung dari event kami hari ini nanti akan dikontak dari sales Glodon ya untuk menginfokan promonya juga ya. Ya, seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bila ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Kalau saya stop share ya. Ada Q&A ya nih. Oke, untuk MEP seperti ducting dan pipa yang horizontal, apakah bisa, Pak? Sebenarnya bisa-bisa aja, Pak. Saya akan ini ya, Pak ya, saya akan melihat apa namanya. Tapi bisa-bisanya itu saya mau maksimal untuk klien saya memang dapat efektifnya, Pak. Ini ada dua opsi, Pak. Untuk MEP ducting pipa dan horizontal, mau pakai TIC atau pakai TME, Pak. Kalau menurut saya, Pak, paling cepat pakai TME, Pak. Nah, mungkin saya mungkin izin nggak demo ke software, tapi saya kasih video aja ya Pak ya untuk lihat bedanya ya. Karena kalau ngitung ducting kan Bapak mungkin nggak, kalau Bapak Ibu gini Pak, mungkin saya jelaskan penjelasannya Pak ya. Kalau perhitungan ducting cuma simple, ngitung panjangnya aja gitu. Bisa di TIC, kan bisa measure line length-nya ya Pak. Tapi Bapak mau hit detail, ductingnya itu kan ada ngitung luasan ya Pak, luas platnya. Lalu luas platnya per BJLS-nya Pak. BJLS tebal 10 berapa meter persegi, tebal 12 meter berapa meter persegi. Nah, itu paling gampang pakai TME, Pak. Jadi kalau kebutuhan hitungnya simple, gak detail banget, TIC bisa. Tapi Bapak Ibu mau beneran seperti apa ya, yang kebutuhan estimator kontraktor ME ya, Pak ya. Kan beli pelatnya dong, Pak. Kita butuh ngitung luasannya. Baiknya pakai TMEC, Pak, di sini. Nah, di TMEC. Nah, di sini di bagian AC ya, ini saya share screen. Saya izin dari PPT aja ya, saya kasih lihat. Ini garis ducting ya, Pak. Diklik aja dua garis ducting dan diklik labelnya, boom. Jadi ductingnya sudah jadi 3D dan luas ductingnya itu tiap tiap kan ini beda ukuran ya, yang kecil, yang besar gitu. Itu akan measure ya, Pak. Anyway, saya share screen kan, Pak ya? Sorry, sorry, sorry. Saya share screen lagi. Saya share screen ya, saya izin ulang dikit ya. Kalau TMC ini bisa dilihat, ini video ini aja ya. Kita klik aja garis dan teksnya, langsung jadi 3D. Fittingnya kehitung, lalu elbow-nya kehitung, lalu luas ductingnya untuk masing-masing ukuran dan masing-masing tebal plat terhitung juga. Kalau Bapak Ibu butuh hitungannya detail banget, Bapak Ibu sebagai kontraktor MEP, saya lebih sarankan TME lebih jauh lebih efektif Pak value-nya untuk kebutuhan Bapak Ibu. Kalau hitungnya simple, hitung panjangnya aja, TIC bisa. Ya, seperti itu ya Pak ya penjelasannya. Oke, Pak Agung Prayogi, eh, mungkin ada pertanyaan?
Agung Prayogi mau raise hand, monggo Pak. Atau sudah kolom chat. Ayo Pak, jangan langsung-langsung kan. Ya, kalau atap perisai bisa digambar juga di isi dalam bentuk 3D-nya Pak. Oke, ada pertanyaan dari Pak Jeff Rizal Rizal. Pak Alfred, halo Pak Alfred, boleh bantu saya Pak? Atau Pak Alfred mau ini? Oh, Japri lah ya. Tapi biarkan saya mencoba juga ya Pak. Di sini tuh ada slopingnya enggak ya? Ya mungkin coba kita lihat jawaban Pak Alfred dulu. Oh iya, oke. Pak Jeff Rizal izin atap-atap yang sloping. Bapak pakai tas pro dan TRB ya Pak. Tas pro TRB baru bisa untuk itu. Tas pro bisa buat atap miring dan baja-bajanya juga miring. Jadi TIC belum Pak ya untuk perhitungan yang agak rumit seperti ini. Itu butuh tas pro Pak. Betul Pak Alfred? Oke, berarti sudah dijawab ya. Oke, ya mungkin izin Bapak Ibu sebelumnya terima kasih ya Bapak Ibu atas sesi diskusi kita hari ini. Ya, semoga kita mendapatkan hikmahnya ya, mendapatkan pembelajaran, ada alat bantu ya. Kalau saya kami ini ya sebagai sebenarnya konsultan ya Pak ya. Kita mau lebih suka memposisikan diri sebagai konsultan yang membantu digitalisasi klien-klien kami gitu Pak. Jadi tools kita banyak Pak. Bahkan kalau misalnya tools kita butuh support dari tools lain, kita juga rekomendasikan. Karena kita mau memang alat kerjanya efektif ya. Jadi ada istilah adalah software itu digunakan oleh right man, right place, and right use gitu. Digunakan di orang yang tepat dan untuk tujuan yang tepat Pak. Nah, maka kita di sini admin sudah memberikan summary kembali ya. TIC ini cocok untuk yang mana? Untuk hitungan parsial, hitungan cepat, PDF, landscape, interior, arsitektur ringan, renov, Pak. Nah, tas pro untuk apa? Kalau Bapak hitung tender detail satu bangunan, mau hitung net, hitung besi-besinya gitu, Pak. Seperti itu. Tutorial TIC juga sudah diberikan ya, Pak. Nah, bisa belajar dari situ. Ini video YouTube, jadi free. Tolong di like saja Bapak Ibu ya, di like dan di komen. Di share gitu ya Pak supaya makin lebih banyak orang mengenal tools ini ya TIC ini ya kiranya tools ini adalah alat bantu alat untuk memudahkan pekerjaan kita ya Bapak Ibu ya jadi kita gunakan sebijak mungkin gitu ya karena ini alatnya sifatnya membantu bukan kita rely dari alat ini gitu Bapak Ibu alat ini mempermudah kerjaan kita menjadi lebih cepat dan bisa lebih dipertanggungjawabkan seperti itu Bapak Ibu ya saya bila dalam segi penyampaian ada yang kurang berkenan, so mohon maafkan. Kita mengambil sisi positifnya ya. Semoga bisa mendapatkan banyak insight hari ini. Mohon Bapak Ibu memberikan feedback kepada saya ya setelah di-share di kolom chat di marketing ya. Jadi yang mendapatkan promo hari ini itu yang mengisi feedback form ya Bapak Ibu ya. Mohon mengisi feedback formnya Pak untuk dapat promonya gitu. Karena nanti diminta di-share ya isi di Google Form yang telah submitted. Kita tunggu Pak. Mohon diberi feedback sejujur-jujurnya atas penyampaian workshop saya hari ini, softwarenya juga kalau boleh diberi feedback, dan ekspektasi dari Bapak Ibu ya untuk sesi workshop kita berikutnya, materi apa yang menarik untuk diangkat oleh Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita bahas ya. Mohon diisi di kolom chatnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu.